Kami dari kelompok 6 kelas D4103 kelas Desain Keberlanjutan yang beranggotakan Dinda Salmarisya, Irfan Al-Hafiz, Novia Sariliani, dan Salsabila Anissa akan membahas tentang Green Building pada BCA Academy Singapura. Green Building atau bangunan hijau adalah bangunan yang menggunakan lebih sedikit air, mengoptimalkan efisiensi energi, melestarikan penyerapan alami, menghasilkan lebih sedikit limbah, dan menyediakan ruang yang lebih sehat bagi penghuninya dibandingkan dengan bangunan konvensional. Green Building merupakan konsep pada bangunan yang didesain untuk mendapatkan suasana kerja yang nyaman dan sehat. Net Zero Building merupakan konsep dalam Green Building di mana pembangunan menyeimbangkan jumlah sumber daya yang dipakai dengan jumlah sumber daya yang dihasilkan, dengan memperhatikan aspek-aspek desain dari suatu bangunan. Menurut Environmental Protection Agency atau EPA, konsep Zero Net terdiri dari 3 komponen, yaitu Net Zero Energy, Net Zero Water, dan Net Zero Waste. Beberapa metode Net Zero Building diterapkan oleh bangunan-bangunan di seluruh dunia, salah satunya di negara Singapura. Zero Energy Building atau ZEB dibuat sebagai eksperimen untuk mengeksplorasi strategi penggunaan energi di masa depan di iklim tropis dan mengembangkan program pendidikan hijau. Bangunan 3 lantai yang ada di Academy BCA ini diubah menjadi sekolah mandiri energi yang mencapai konsumsi energi nol bersih melalui desain pasif yang dilengkapi dengan sistem aktif. ZEB pada gedung ini dibangun oleh DP Architect dan berhasil dibuka pada Oktober 2009. Dan 1 tahun kemudian, gedung tersebut mencapai target konsumsi energi nol bersih. Konsep Zero Energy Building ini diterapkan pada gedung BCA Academy Singapura dalam upaya membangun desain bangunan ramah lingkungan dan desain berkelanjutan yang memiliki pengaruh terhadap penggunaan energi di Singapura dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada sumber daya terbatas seperti bahan bakar fosil, dan menciptakan produk yang tahan terhadap perubahan iklim untuk kepentingan kenyamanan penggunanya dan untuk kebaikan lingkungan pada masa yang akan datang. Pendekatan Net Zero Building ini akan mengurangi karbon yang dihasilkan oleh sebuah bangunan sebagai konsep pengembangan dari Green Building. Terdapat beberapa strategi yang diterapkan dalam pendekatan Zero Energy Building ini yang akan dibahas setelah ini. Dalam Green Building, ada beberapa aspek yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah 1. Energi efisiensi dan conservation (EEC) atau manajemen energi. 2. Water conservation (WAC) atau efisiensi penggunaan air. 3. Material research and cycle (MRC) atau pertimbangan penggunaan material. 4. Pengurangan limbah dan upaya daur ulang. 5. Indoor Air Health and Comfort (IHC) atau kualitas lingkungan dalam ruang. 6. Kepedulian pengguna ruang. Dan 7. Inovasi. Dalam mengurangi penggunaan konsumsi energi, Gedung BCA Academy menerapkan beberapa strategi. Di antaranya, 1. Menggunakan sensor CO2 karbon dioksida dipasang di ruangan dan digunakan untuk mengatur jumlah penyediaan udara segar dengan memicu kontrol kecepatannya. 2. Menggunakan sensor gerak. Kegunaannya untuk memastikan peralatan elektronik seperti lampu, kipas, dinyalakan hanya jika sensor mendeteksi keberadaan penghuni di sekitarnya. 3. Sensor cahaya matahari. Untuk mendeteksi cahaya matahari yang cukup sehingga mengurangi penggunaan pencahayaan buatan secara otomatis untuk mengoptimalkan penggunaan energi. 4. Lampu T5. Konsumsi energi lampu fluoresen berkurang dari 43 watt menjadi 22 watt. Penggunaan ini efektif untuk mengurangi 26% watt untuk upaya mengurangi penggunaan energi. 5. Task light dan dimmers. Task light LED digunakan pada lampu meja untuk memberi penerangan yang cukup pada workstation, sehingga penerangan sekitar dapat dikurangi dan lebih hemat energi dan tahan lama. 6. Building Management System.
Sistem manajemen gedung berfungsi untuk mengontrol, memantau, dan mengelola semua peralatan yang dipasang di gedung. Ini meminimalkan konsumsi energi dengan efektif, mengurangi pemborosan melalui pengoptimalan semua penggunaan energi. Contoh, aplikasi sistem manajemen gedung dapat berupa kontrol rencana pendinginan, kontrol laju aliran udara segar (AC), manajemen pencahayaan, dan pemantauan energi gedung. Sistem manajemen bangunan adalah komponen persyaratan untuk bangunan berenergi rendah atau nol atau bangunan cerdas. Dalam upaya mengurangi dan mengoptimalkan penggunaan energi, pada gedung ini menggunakan panel surya fotovoltaik yang berguna untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Dalam upaya mengurangi penggunaan sumber daya air, gedung ini menggunakan alat yang sudah bersertifikat dari Water Efficiency Labeling SIM. Bangunan ini juga sudah dinilai oleh PUB sebagai bangunan hemat air. Dalam mengefisiensikan penggunaan air, terdapat beberapa alat yang digunakan, di antaranya waterless urinal system atau sistem urinal tanpa air. Alat ini dipasang untuk membersihkan urinal melalui cara kimiawi penghilang mikroba, sehingga dapat mengurangi penggunaan sumber daya air. Yang kedua, rainwater harvesting tank atau tangki penampungan air hujan. Alat ini digunakan dalam memanfaatkan air hujan yang disimpan dalam tangki penampung, yang kemudian airnya akan digunakan kembali untuk penyiraman tanaman dan flushing pada toilet. Cara ini digunakan dalam upaya penghematan penggunaan sumber daya air. Pertimbangan penggunaan material. Penggunaan material pada bangunan ini sangat mempertimbangkan aspek-aspek yang mendukung zero energy building. Contohnya penggunaan fotovoltaik atau PV pada atap dan penggunaan jendela double glazing. Fotovoltaik atau PV adalah sektor teknologi dan penelitian yang berhubungan dengan aplikasi panel surya untuk energi dengan mengubah sinar matahari menjadi listrik. Fotovoltaik mampu menjadi energi terbarukan dengan memanfaatkan tenaga surya di mana sinar matahari mampu dikonversi menjadi energi listrik. Kelebihan dari pemanfaatan fotovoltaik yaitu mampu mengurangi biaya tagihan listrik bulanan dan menjadi nilai tambah bagi suatu negara. Dan juga teknologi fotovoltaik ini ramah lingkungan karena hanya memanfaatkan sinar matahari menjadi energi listrik dibandingkan energi konvensional atau batu bara. Yang kedua, jendela double glazing. Jendela double glazing adalah kaca yang dibentuk atau digabung oleh dua panel kaca dengan terciptanya ruang antara panel yang memiliki ketebalan beberapa milimeter. Ruang antara panel bersifat kedap udara dan memiliki kelembaban yang rendah, sehingga pemasangan kaca double glazing pada sebuah ruangan menyebabkan ruangan tersebut kedap suara dan suhu ruangan dapat terjaga dengan baik. Pada bagian jendela bagian timur bangunan, menggunakan kaca low E glazing dengan ketebalan 6 mm. Kaca rendah emisivitas atau low E memiliki lapisan transparan yang bertindak sebagai cermin termal dan digunakan untuk meningkatkan nilai isolasi sebuah jendela, menghalangi atau meningkatkan aliran panas, dan mengurangi pemudaran. Dan bangunan ini pun menggunakan material lokal, yang artinya 98% dari semua bahan material konstruksi menggunakan sumber dalam jarak 621 mili dari lokasi proyek. Pengurangan limbah dan upaya daur ulang. Bangunan ini mempunyai beberapa panduan program daur ulang yang diterapkan oleh penghuni di dalamnya dengan mempraktikkan 3R. Yang pertama, reduce. Reduce adalah kegiatan mengurangi penggunaan atau pembelian bahan-bahan yang berpotensial menjadi sampah. Dalam reduce, penghuni diajak sebisa mungkin untuk mengurangi pengeluaran sampah dari barang rumah tangga, baik yang terbakar ataupun yang tidak. Jadi, sebisa mungkin meminimalisir barang atau material yang tidak terlalu dibutuhkan. Karena semakin banyak material, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse. Reuse adalah kegiatan memakai kembali sampah yang masih bisa dimanfaatkan, baik untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda.
Maka dari itu, hindari penggunaan barang yang disposable atau barang sekali pakai dan langsung dibuang. Dengan hal ini, tentunya akan memperpanjang pemakaian barang sebelum barang tersebut menjadi sampah. Yang ketiga, recycle. Recycle adalah kegiatan mendaur ulang sampah. Tempat sampah daur ulang ditempatkan secara strategis di seluruh bangunan BCA Akademi ini. Penghuni diminta berusaha untuk mengurutkan limbahnya dan meletakkan di tempat sampah yang benar untuk Dalam menjaga kualitas dalam ruang, gedung ini menggunakan beberapa alat untuk mengoptimalkan penghawaan sehingga terciptanya kenyamanan dalam ruangan. Sistem air conditioning atau AC. Yang pertama menggunakan chillers, sehingga terjadi peningkatan efisiensi sebesar 21% dibandingkan nilai dasar SS 530/2006. Standar Singapura. Yang kedua, menggunakan cooling tower, sehingga terjadi peningkatan efisiensi sebesar 33% dibandingkan nilai dasar SS 530/2006. Standar Singapura. Treatment yang digunakan pada cooling tower gedung ini adalah non-chemical treatment, yaitu ultra low frequency, atau yang biasa disebut dengan ULF, yang dapat mengurangi penggunaan chemical atau bahan kimia sehingga menjadi sistem yang lebih ramah lingkungan. Ketiga, sistem AC atau pendingin udara yang terpasang memiliki kinerja efisiensi energi yang tinggi dan dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi kehadiran pengunjung di ruangan. Yang keempat, terdapat pula sensor suhu lantai untuk mendeteksi suhu lantai dan memanfaatkan bahwa pemerataan suhu tercapai antara langit-langit dan lantai. Yang kelima, personalized ventilation. AC di sekitar dapat disetel pada tingkat yang lebih rendah tanpa mengorbankan kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas penghuni, karena sudah dikontrol langsung melalui sistem ventilasi yang dapat diatur sesuai kebutuhan. Yang kelima, displacement cooling. Ventilasi terdapat pada lantai melalui diffuser untuk menyebarkan udara dingin ke seluruh ruangan secara merata dengan gravitasi dan udara panas. Dan udara panas akan naik ke langit-langit sehingga menghasilkan siklus yang berkelanjutan dan mengurangi penggunaan AC di dalam ruangan. Kepedulian terhadap ruangan. Dengan merawat dan selalu memaintain area-area dan alat-alat yang ada di setiap gedung ini akan membuat setiap area di gedung ini akan selalu nyaman dan aman. Yang kedua, menggunakan alat secukupnya agar hemat energi. Yang ketiga, lingkungan di sekitar bangunan harus dijaga dan dirawat supaya kesuburannya terjaga. Yang keempat pastinya tidak membuang sampah sembarangan. Inovasi. Terdapat pula beberapa cara yang diterapkan pada gedung BCA Akademi ini dalam menerapkan konsep green building melalui pendekatan zero energy building. Yang pertama ada solar chimney, merupakan ventilasi cerobong tenaga surya yang berfungsi untuk mendorong masuknya udara dingin ke dalam ruangan dengan menginduksi ventilasi, sehingga udara panas akan naik dan keluar melalui cerobong pada atap bangunan. Yang kedua ada light shelf, merupakan permukaan reflektif untuk memantulkan cahaya matahari sehingga mengurangi penggunaan pencahayaan buatan di siang hari. Atap dan dinding. Yang ketiga, atap dan dinding hijau diterapkan untuk mengurangi suhu dan mengurangi perpindahan panas radiasi matahari langsung ke dalam ruangan. Ke-14. Kesimpulan, untuk mengurangi konsumsi energi, gedung ini mengadopsi pendekatan desain terintegrasi yang mencakup prinsip-prinsip umum untuk mengurangi konsumsi energi. Yang pertama, passive design yang mencakup light pipes dan light shelves
Yang kedua, ada active solution yang mencakup personalized ventilation dan displacement cooling. Yang ketiga, active control yang mencakup motion sensor dan CO2 sensor. Berikut daftar pusaka yang telah kami rangkum. Sekian.